Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita hari ini berada di Pondok Pesantren Mamba'u Darussalam. Kebetulan di Mamba'u Darussalam ini beberapa waktu lalu terjadi kebakaran yang membakar sekitar 4 tempat untuk pesantrennya, 4 kamar anak laki-laki. Untuk informasinya seperti itu. Jadi hari ini kita akan datang ke sini untuk memberikan bantuan, yaitu berupa mungkin Al-Quran, alat tulis dan yang lainnya sekadarnya. Dan mungkin nanti apabila Bapak Ibu ingin membantu juga bisa langsung datang ke Pondok Pesantren Mamba'u Darussalam. Jadi yuk langsung saja kita langsung menemui pengurusnya yang nanti kita akan langsung menyerahkan dan meminta istilahnya kronologinya seperti apa untuk kejadian yang kemarin. Mari Bapak Ibu. Lokasinya seperti ini. Ini kemarin terjadi kebakaran di sini ya Bapak Ibu. Jadi di sini menurut info ini adalah tempat kamar untuk santri pria. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini keadaannya seperti ini. Dan kalau di sini ini mereka memang berdekatan dengan musola. Nah, seperti ini musolanya. Musolanya dibentuk bukan permanen ya, tapi memakai kayu seperti itu yang mudah rentan mungkin terjadinya kebakaran seperti itu. Ya, yuk mari Bu. Bapak Ibu, jadi di sini tempat ini untuk penerimaan bantuannya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau berkunjung atau mau membantu, silahkan. Ini alamatnya ada di Mendawai 1 di Palangkaraya seperti itu. Mari kita langsung ke pengurusnya untuk serah terima. Assalamualaikum Pak Guru Ustadz Arsad ya Pak ya. Pengurus dari Pondok Pesantren Mamba'u Darussalam. Alhamdulillah Pak, hari ini kita dapat berkunjung, yang mana nantinya kita akan mungkin sedikit berbantu, diterima ya Pak ya, istilahnya semoga aja dengan sedikit bantuan ini kita bisa dapat untuk membantu untuk Pondok Pesantren ini. Dan mungkin nanti setelah pertemuan ini mungkin nanti kita akan kesini lagi Pak. Jadi nanti kita lihat dulu istilahnya kita apalagi kemarin kan ada ini ya musibah ya Pak ya. Iya. Musibahnya katanya kebakaran ya Pak ya. Kebakaran. Boleh kita tahu Pak ceritanya kayak gimana Pak? Kronologi kebakaran kemarin itu di Senin malam, Selasa lusa kemarin, bukan Selasa ini. Kronologinya itu kita kada tahu, tapi berawal dari laporan anak-anak itu dari asap dari pelapon. Kita buru ke sana, memang faktualitasnya seperti itu. Kemudian secara umum asumsi kita karena terkonsentrasi kan dapur umum ada tersendiri di dapur umum di sini, baik putra maupun putri, air panas disuplai dari dapur umum. Jadi secara umum kita asumsikan musibah itu disebabkan mungkin arus pendek, tapi meskipun kemarin Selasa itu langsung olah TKP dari Inapis, kemarin belum ada keluar rilisnya. Apa dari rilis Inapis itu belum tahu kita. Jadi untuk info sementara itu dari arus listrik ya Pak ya. Arus listrik. Kemudian itu yang terdampak langsung musnah lah dari musibah itu 4 ruangan. 3 ruangan yang ditempati santri, kebetulan santri yang menempati itu santri kategori panti. Artinya yang menempati itu ada anak yatim, ada anak fakir miskin, ada anak terlantar yang kita kategorikan di bawah status panti, tetap di bawah binaan pondok pesantren. Namun tidak bergerak di bidang panti pemeliharaan, kita hanya mengakomodir pendidikan lanjutan. Makanya mereka yang ditempatkan ini yang sudah lanjutan SMP sederajat, lalu ustaz di pondok pesantren statusnya itu. Jadi kemarin anak yang terdampak langsung itu 28 anak panti yang kategori panti. Kemudian ada anak yang lain sebagai pembina dan guru pembina, jumlahnya 35 di situ yang terdampak korban itu. Jadi yang 3 ruangan itu. Kemudian 1 ruangan yang musnah terbakar habis total, di situ juga barang sama asrama itu karena 1 paket kan 1 bangunan. Itu ruang administrasi serta ruang perpustakaan kitab. Baik kitab pondok pesantren yang notabene kitab gundul itu maupun kitab LKS yang dari umum kayak IPA, IPS, matematika kan. Habis semua tuh di situ. Jadi di samping tadi ada 4 kamar. Untuk 3 kamar untuk ditempati santri, 1 kamar ruang administrasi serta LKS tadi.
Itu yang musnah habis tuh, yang di TKP Masya itu. Allah ya Pak ya. Mungkin itu sangat berdampak karena mungkin di situ ada untuk alat perlengkapan mengajar. Perlengkapan dan belajar. lain-lainnya, Pak ya. Nggih. Administrasi panti, administrasi LKS habis semua di situ. Cuman kemarin alhamdulillah dibantu sama dinas sosial karena itu di bawah panti kan dinas sosial menangani. Mereka ada arsip di laptop jadi mereka yang memfasilitasi data-data baru lagi. Kalau kami kan habis filenya di situ. Habis Alhamdulillah laptopnya. dibantu Sama mereka dinas sosial, kepala dinasnya langsung kemarin ke sini memerintahkan jajaran bawahannya untuk memfasilitasi biar apa yang bisa urgent saat ini bisa dibantu gitu. Iya, baik Pak Ustadz. Jadi sebenarnya kita dari Bank Mandiri sebenarnya ada mempunyai kegiatan seperti ini. Kita sering ke panti asuhan, pondok pesantren, dan baru kali ini nih kita kesini ya Pak ya. Dan baru terdengar. Baru terdengar, ya itu mungkin kita dapatnya terdengar dari mungkin media sosial Pak. Jadi yang mengundang kita ke sini. Jadi ini saya ingin tahu nih Pak, apa sih kegiatan Pontes, terus juga tadi Bapak bilang juga ada anak yatim piatu ya Pak ya? Ada. Anak yatim piatu yang ditampung di sini. Nah ini boleh Pak kita tahu Pak berapa orang Pak? Total santri keseluruhan ada 117 yang sudah update hadir. Nggih. Kemudian yang masih terkendala PSBB daerah yang masih belum bisa balik ke sini santri ada kurang lebih 12 orang. Mungkin dihabis PSBB atau dihabis Lebaran Idul Adha baru bisa kembali. Cuma yang saat ini update terakhir kita 117. Nah, terus yang kategori panti seperti saya bilang di awal tadi ada 28 yang dikategorikan panti. Iya. Anak panti. Ada mu'alaf, bukan mu'alaf, ada mu'alaf kan secara umum tuh. Ada anak terlantar, ada anak fakir miskin, kemudian khusus ada anak-anak yatim. Bahkan ada anak yatim piatu beberapa. Dan kemudian ini panti ini karena pondok ini bergerak di bidang pendidikan pesantren tidak sistem zona. Jadi mereka tersebar rata-rata ada yang dari daerah, ada yang anak yatim piatu dari Puruk Cahu, ada yang dari Samuda, dari Kapuas. Karena sifatnya bukan zona, ya tadi hampir daerah-daerah pedalaman Kalimantan Tengah ada tersebar santri kita di sini. Di samping bahkan ada yang dari salah satu beberapa orang itu ada dari Batu Kajang, dari Balikpapan ada. Tapi itu yang mandiri bukan anak yatim. Baik Pak Ustadz. Ya semoga dengan kita kesini ya Pak ya bisa membantu dan insya Allah semoga ini bukan kali pertama. Nanti ada kelanjutannya kita sini lagi karena kita baru kenal nih Pak. Kata orang itu baru tak kenal maka tak sayang, maka kita kenal dulu Pak. Mungkin ada tambahan sedikit. Silakan tentang kegiatan tadi yang dipertanyakan. Kegiatan secara umum karena kita bergerak di sisi pendidikan dan kita mengelaborasi pendidikan nasional dan basicnya pesantren tapi tidak menyampingkan dengan pendidikan formal. Jadi kami tetap masih menerapkan sistem pembelajaran umum tetap di sini. Makanya strata ijazahnya kemarin disetarakan, tidak paket lagi. Dan alhamdulillah izin operasional sudah lengkap dikeluarkan dari Kemenak kemarin melalui Kanwil Kadar sini kemarin. Kemudian untuk kegiatan ekstranya juga kegiatan pengajian taklim juga terkonsentrasi di pondok pesantren. Tidak seperti pondok pesantren yang ada di Jawa atau di Kalsel, banyak kiai-kiainya di luar. Yang notabene kita Kalimantan Tengah minim sumber daya seperti itu, jadi terkonsentrasi ada yang kiainya yang datang ke pondok pesantren, ada kadang dari Hadramaut Tarim, ada yang dari Jawa, ada yang dari Timur Tengah lah pada secara umum. Jika mereka ada kebetulan berkunjung ke sini, mereka memberikan taklim. Seperti itu. Karena basicnya pondok pesantren kan mereka paham anak-anak meskipun masih pasif berbicara, tapi mereka paham apa yang dipaparkan dengan bahasa Arab tuh. Nah, seperti itu kegiatan yang sudah kami jalankan. Alhamdulillah Pak ya. Jadi di samping yang dari dalam Kalimantan itu bisa sampai dari Timur Tengah bahkan. Ya. Baik, terakhir nih Pak Ustadz, Pak Ustadz Arsyad. Jadi kita ingin tahu nih Pak, kegiatan tadi sudah dijabarkan kegiatannya, keperluan kegiatannya, mungkin kita bisa bantu, mungkin kita bisa alokasikan sedikit dana atau kita langsung belikan. Nah, ini keperluan apa yang mendesak sekarang Pak? Biar kita tahu, biar bisa kita bantu seperti itu Pak. Untuk saat ini keperluan yang mendesak karena ini sudah berjalan hampir 9 hari dari pasca kejadian lah. Jadi donasi dari berbagai kalangan, kemudian dari komunitas, ada itu yang tertempel itu dari komunitas motor. Jadi alhamdulillah kalau untuk sembako, artinya untuk 1 bulan 2 bulan ke depan sudah tercover dengan
komunitas yang memberikan donasi ke sini. Iya. Tapi yang secara prinsipil bahkan itu mendasar, bahkan disuplai rencana untuk tenda tadi untuk relokasi anak-anak istirahat. Selama ini tempat istirahat kami gunakan ruang belajar, akhirnya terkendala di pembelajaran. Ya ruang belajar dijadikan ruang tempat istirahat. Selama relokasi yang kita buat dan kita kerjakan belum selesai, dan insya Allah mungkin sebulan atau sebulan setengah baru rampung, baru bisa relokasi. Nah kemudian material yang masih kami perlukan diantaranya bahan baku bangunan, karena ini dari kayu. Diantaranya yang masih kurang tadi ada dari BEM mahasiswa Muhammadiyah, ada memberikan beberapa lembar kasibut untuk plafon. Ini diperlukan tadi sekitar 60 kasibut. Baru tersedia 17 lembar dari HIM. Mungkin bisa nanti kalau ada donasi yang bisa disalurkan ke sini, rekan-rekan atau kemana pun bisa disalurkan, diinformasikan, bisa untuk melengkapi tersebut. Kemudian kami berharap pada pihak perbankan atau dari manapun, jika itu ada dana dari CSR, CSR mungkin bisa disalurkan. Kami sebenarnya jika seandainya tidak terkendala musibah ini, kami urgennya bulan-bulan momen kemarau ini untuk melakukan pembangunan gedung aliyah ke depan. Tapi terkendala musibah, kami harus emergensi relokasi santri deh. Jadi mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dari berbagai pihak manapun bisa berempati dan bersimpati untuk memberikan donasi untuk demi lancarnya pendidikan serta pembangunan Nyari Pondok Pesantren Mambau Darussalam. Baik, Pak Ustadz. Jadi yang kita dapat infonya ya Pak ya. Jadi untuk Pondok Pesantren Mambau Darussalam untuk dari segi konsumsi dan yang lainnya sepertinya sudah lengkap ya Pak. Sudah aman ya. untuk 1 bulan ke 2 bulan ke depan insyaallah. Jadi mungkin fokusnya ini sekarang untuk relokasi dan untuk membangun untuk tempat peristirahatan ya Pak ya. Ya, baik. Sebentar ya Pak ya. Baik, Bapak Ibu, jadi itu pemaparan dari Pak Ustadz. Jadi kegiatan-kegiatan yang ada di Pondok Pesantren Mambau Darussalam, dan juga ini ada sedikit keperluan mendesak, yaitu dengan ingin mempunyai tempat peristirahatan, relokasi sekaligus membangun. Jadi ada beberapa bahan-bahan ya Pak ya, bahan-bahan material dan yang lainnya yang diperlukan. Jadi Bapak Ibu, misalkan nih kita ada keinginan untuk membantu, itu bisa langsung saja langsung ke pengurus ya Pak ya, pengurus. Jadi langsung akan diterima langsung oleh pengurus, atau nanti bisa lewat kita Bapak Kis, nanti langsung akan juga kita langsung salurkan ke pengurus. Jadi seperti itu. Dan ini juga terhitung amal jariah ya Pak ya, amal jariah yang insya Allah nanti akan selalu pahalanya akan mengalir, karena untuk yang kita sedekahkan itu akan dipakai untuk kemajuan Islam, kemajuan ilmu agama, dan pendidikan anak-anak yatim, anak-anak ponpes. Jadi seperti itu. Baik, Pak Ustadz, terima kasih banyak untuk waktunya. Jadi insya Allah ini bukan pertemuan pertama, nanti kita akan datang lagi untuk pertemuan kedua. Jadi untuk sekarang kita membantu ini sedikit Pak. Kita ada bawa barang seperti Al-Quran, seperti alat tulis. Mohon diterima ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz waktunya. Baik Bapak Ibu, jadi seperti itu saja untuk kegiatan kita hari ini. Kita mendatangi untuk Pondok Pesantren Mambau Darussalam. Semoga kegiatan kita ini dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya mohon pamit, apabila ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak ya.